Insiden tumpahan minyak di perairan Kabupaten Karawang, Jawa Barat dikhawatirkan berdampak pada ekosistem hingga pariwisata di kawasan tersebut. Bagaimana awal mula tercemarnya pantai oleh tumpahan minyak di Karawang? Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fitri Megantara. Silakan, Fitri. Ya, Zilvi, Iskandar dan juga pemirsa, pipa milik Pertamina di Laut Utara Karawang, Jawa Barat bocor dan mencemari sebagian perairan Laut Utara Karawang. Tumpahan minyak juga menimbulkan bau yang menyengat dan dikhawatirkan mengancam ekosistem di sekitarnya. Insiden ini bermula saat dilakukan pengeboran sumur reaktivasi YA1 yang ada di Blok Offshore Northwest Java di Pantai Utara Karawang pada Jumat 12 Juli lalu. Dan kemudian Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu dari negara G20 dengan penghasilan minyak terbesar, yaitu urutan ke-9. Dengan tingginya produksi minyak yang dihasilkan, serta lalu lintas pelayaran internasional yang besar, tidak dipungkiri bahwasanya pencemaran perairan diakibatkan oleh tumpahan minyak atau oil spill dapat terjadi. Mari kita lihat seberapa sering potensi oil spill terjadi di Indonesia. Berdasarkan sumber yang kami dapat, setidaknya sampai saat ini sudah terjadi 15 kasus peristiwa oil spill berskala nasional, mulai dari tahun 1975 hingga tahun 2019. 3 kasus terbaru yang dapat kami highlight yaitu pada kasus kecelakaan kapal tanker di Kalimantan pada tahun 2015, yang kedua tumpahan minyak yang terjadi di Motan pada tahun 2019, dan yang ketiga kasus tumpahan minyak di Balikpapan pada tahun 2018. Sebenarnya masih banyak lagi peristiwa oil spill dengan skala regional lain yang disebabkan oleh aktivitas operasional, pengelolaan, ataupun transportasi minyak. Kasus terbaru yaitu pada perairan Lok Sumawe Aceh yang terjadi pada tanggal 24 April 2022 kemarin. Dengan tingginya potensi pencemaran diakibatkan oleh oil spill ini, kebijakan dan respon cepat oleh pihak berwenang dalam melakukan pengawasan dan mitigasi tumpahan minyak diperlukan agar dapat secara efektif meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun, sayangnya, saat ini pengawasan dan mitigasi pencemaran salah satunya di perairan masih menggunakan sistem pengawasan dan pelaporan secara konvensional, di mana dalam pelaksanaannya melibatkan survei secara langsung dan prosedur tertentu. Hal ini menyebabkan metode secara konvensional ini tidaklah efektif, karena hal ini akan memakan waktu yang lebih banyak dikarenakan dokumen bukti seperti koordinat lokasi dan perkiraan luas pencemaran. Selain itu, metode konvensional ini lebih memakan biaya, terutama untuk transportasi personel survei dan memerlukan waktu yang lebih. Maka dari itu, kami 3 inovator muda dengan Ketua Tim Ahmad Zaki Fadilur Rahman yang beranggotakan Akmal Adnan Atamami dan Yasma Azaul Akrimah di bawah bimbingan Dr. Istoraya SSIMT menawarkan suatu metode monitoring kebocoran minyak berbasis cloud computing dengan Google Earth Engine dalam membantu melakukan pengawasan dan mitigasi tumpahan minyak. Untuk menjelaskan dan membuktikan metode yang kami ajukan ini, kami menggunakan kasus tumpahan minyak di Laut Lok Sumawe untuk proses validasi metode kami. Program kami bekerja dengan menggunakan data citra satelit Sentinel-2A yang melewati area yang kita amati. Alasan penggunaan data Sentinel-2A adalah karena satelit tersebut memiliki waktu kunjungan kembali atau revisit pada daerah yang sama yang relatif singkat, yakni 5 hari, serta resolusi yang relatif tinggi, yakni 10 meter per piksel, dan ketersediaan data citra sensor yang kita butuhkan, yakni sensor merah dan hijau. NDTI merupakan salah satu indeks spektral yang diturunkan dari band sensor red dan green atau merah dan hijau dari data citra satelit. Data citra sensor merah dan hijau dibutuhkan untuk menurunkan indeks NDTI yang merepresentasikan tingkat kekeruhan daerah perairan. Daerah perairan sangat sensitif terhadap radiasi merah dan hijau. Radiasi spektrum warna merah dan hijau banyak diserap oleh daerah perairan, sehingga indeks spektral NDTI diturunkan dari data raster kedua band sensor tersebut. NDTI atau Normalized Difference Turbidity Index dapat mengukur seberapa keruh daerah perairan oleh bahan pencemar. Untuk selanjutnya, dipilih titik koordinat atau point of interest yang akan diamati
Dalam kasus ini, kami memilih lokasi perairan Laut Lok Sumawe. Program melakukan perhitungan nilai indeks NDTI dengan persamaan NDTI sama dengan red dikurangi green per red ditambah green untuk data raster tersebut. Selanjutnya, visualisasi peta distribusi nilai grafik nilai indeks NDTI dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan muncul. Analisis dilakukan dengan proses interpretasi visual terhadap peta distribusi nilai NDTI pada daerah tumpahan minyak dengan batas tanggal tertentu. Selain itu, pada penelitian ini diambil 3 titik koordinat untuk diambil data time series. Data time series digunakan untuk mengetahui pengaruh adanya kebocoran minyak terhadap kenaikan indeks NDTI. 3 titik koordinat diambil di sekitar daerah terformasi tumpahan minyak. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, didapatkan hasil berupa visualisasi hasil identifikasi pencemaran menggunakan NDTI dengan skala min 1 hingga 1. Perubahan nilai NDTI diambil di 3 koordinat, yang merupakan lokasi terkonfirmasi terjadi tumpahan minyak. Berdasarkan grafik yang didapatkan pada 3 titik sampel koordinat, indeks NDTI meningkat tajam pada tanggal 24 April 2022, tepat 1 hari sebelum adanya laporan tumpahan minyak. Kenaikan nilai NDTI terjadi pada 3 titik sampel. Tingginya indeks NDTI tersebut menunjukkan bahwa perairan Lok Sumawe telah tercemar oleh polutan dengan kadar yang tinggi. Selanjutnya, metode monitoring yang kami ajukan ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode ataupun kebijakan pengawasan yang telah ada saat ini. Metode ini bersifat open source yang berarti dapat diakses secara gratis dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, database yang digunakan bersifat online sehingga dapat diakses tidak terbatas oleh lokasi pengawas. Hal ini dapat membawa dampak positif lain, yaitu bersifat lebih fleksibel karena dapat mempermudah pengawasan yang dilakukan di wilayah laut yang cukup luas dan dapat memonitoring lokasi-lokasi perairan tertentu yang diinginkan berdasarkan potensi terjadinya pencemaran tanpa harus datang ke lokasi pencemaran secara langsung. Selain digunakan untuk melakukan pengawasan, metode ini juga dapat digunakan sebagai alat bantu mitigasi pencemaran di mana informasi-informasi penting seperti lokasi, waktu, dan luas pencemaran dapat ditentukan dengan cukup mudah. Dengan informasi-informasi penting tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai perencanaan dan bahan pertimbangan penanggulangan ataupun pembangunan. Dengan pertimbangan ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan konsep green economy yang mengedepankan aspek lingkungan. Adapun inovasi metode yang diberikan ini bersesuaian atau mendukung konsep Sustainable Development Goals, yaitu dengan mempermudah proses mitigasi pencemaran disebabkan oleh tumpahan minyak atau oil spill, sehingga ekosistem laut dapat lebih terjaga dari dampak pencemaran yang lebih buruk. Tidak berhenti di sini, inovasi metode yang kami ajukan ini selain dapat dengan baik diaplikasikan seperti data-data yang telah disampaikan sebelumnya, juga masih dapat dikembangkan lagi tidak hanya untuk memonitoring pencemaran yang terjadi di daerah perairan, namun juga dapat memonitoring pencemaran yang terjadi di daerah daratan, tentunya dengan menggunakan sensor dan indeks spektral satelit yang berbeda. Pengembangan lebih lanjut juga dapat berpotensi seperti pengembangan dalam bentuk aplikasi mobile untuk early warning system sehingga akses dan pengawasan yang dilakukan juga akan sangat lebih fleksibel lagi. Dengan semangat generasi muda, teruslah berinovasi untuk menjaga bumi kita ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.